bagaimana keadaan kalian? Semoga tetap semangat dalam pembelajaran dari rumah. Untuk selanjutnya, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Oke, kita langsung membahasnya aja ya. Budaya tradisi sebagai sumber inspirasi. Sebelumnya telah kita bahas ya pengertian dari budaya ini. Nah, sedikit mengulas, Ibu akan menjelaskan kembali. Sebuah tradisi dikelompokkan menjadi budaya non-benda atau artefak objek budaya. Nah, mungkin kalian masih ingat ya, apa maksud dari budaya tradisi sumber inspirasi ini? Kalau kalian lupa, Ibu akan menjelaskan kembali. Jadi, budaya tradisi dapat dikelompokkan menjadi budaya non-benda dan artefak atau objek budaya. Budaya non-benda diantaranya bisa dicontohkan melalui pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Itu adalah budaya non-benda. Dan sekarang, artefak atau objek budaya diartikan yaitu sebagai pakaian daerah, wadah tradisional, senjata, dan rumah adat. Nah, jadi pada sumber tradisi sebagai sumber inspirasi ini bisa kalian buat atau bisa dijadikan oleh kalian sebagai ide-ide di mana kalian akan membuat sebuah kerajinan. Kerajinan di sini bisa terpusat atau terinspirasi dari budaya non-benda atau bisa diambil melalui inspirasi artefak atau objek budaya. Next, pembahasan di sini ada tarian tradisional. Masih ingat ya, tarian tradisional itu terpusat pada budaya non-benda. Nah, di sini kita akan kupas atau kita akan bahas mengenai tarian tradisional. Yaitu, sebuah tarian tradisional bisa membawakan cerita tradisional dengan menggunakan pakaian tradisional dan diartikan pada sebuah upacara yang merupakan ritual tradisional. Nah, contohnya, tarian ini adalah tarian burung enggang yang terdapat di suku Dayak, yaitu di Kepulauan Kalimantan. Pada tarian burung enggang ini menceritakan tentang seorang burung enggang. Ya, burung di sini bagi masyarakat Dayak merupakan simbol dewata atau wujud dari nenek moyang mereka. Jadi, sugesti atau sejarah di masa lalu mengenai burung enggang ini dijadikan suatu tradisi. Tradisi yang dipercaya oleh warga suku Dayak ini menjadi simbol wujudnya dewata atau wujud nenek moyang yang ada di sejarah suku Dayak. Nah, anak-anak, bisa kalian lihat di sini adalah tarian dari burung enggang itu. Bisa kalian lihat di sebelah kanan, di situ ada para gadis Dayak yang sedang memainkan tarian tradisional. Yang dipercaya tarian tersebut adalah sejarah atau simbol yang bisa diartikan sebagai dewata atau wujud nenek moyang kalian. Nah, anak-anak, apa kaitannya dengan kerajinan? Di sini kalian bisa membuat sebuah kerajinan yaitu dari inspirasi budaya non-benda dari tarian tradisional suku Dayak, yaitu adalah tarian burung enggang. Nah, di sini kalian bisa membuat sebuah seperti miniatur atau membuat patung yang sedang memperagakan tarian tradisional
budaya dari suku Dayak. Next, di sini kita akan membahas atau fokus kepada artefak atau objek budaya. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam artefak atau objek budaya? Di sini terfokus pada pakaian, perlengkapan tari, dan alat musik. Contohnya, kebaya. Kebaya adalah salah satu pakaian adat khas tradisional dari daerah Jawa Barat. Atau misalnya perlengkapan tari lainnya. Dan alat musik. Kita sebut saja alat musik kendang. Alat musik kendang ini identik dengan khas musik dari Jawa Barat. Nah, kaitannya apa dengan kerajinan yang akan kalian buat? Di sini kalian bisa membuat kerajinan dari inspirasi artefak atau objek budaya, bisa berupa pakaian, kebaya, bisa juga dari perlengkapan tari, ataupun dari alat musik Jawa Barat, yaitu kendang. Yang kita ketahui, alat musik dari Jawa Barat tidak hanya kendang saja. Banyak contoh lainnya. Jadi, inspirasi kerajinan bisa kalian buat dari pembahasan ini, dari artefak atau budaya sini. Gitu ya. Jadi kalian bebas mau membuat budaya atau kerajinan apapun yang kalian inginkan melalui inspirasi artefak atau objek budaya ini. Bisa kalian membuat miniatur alat musik dari khas Sunda atau Jawa atau lainnya, itu bisa dibuat. Oke, next anak-anak, supaya kalian ingat mengenai budaya tradisional, di sini Ibu akan memberikan bagan kepada kalian. Jadi, budaya tradisional itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah budaya non-benda. Apa saja yang termasuk ke dalam budaya non-benda itu? Yang pertama adanya pantun. Yang kedua adanya cerita rakyat. Dan yang ketiga itu adalah upacara adat. Nah, ini adalah budaya tradisional dari non-benda. Jadi kalian bisa membuat inspirasi kerajinan dari pantun daerah, cerita rakyat daerah, atau upacara adat daerah. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah artefak atau objek budaya yang telah Ibu bahas tadi ya. Semoga kalian selalu ingat ya mengenai budaya tradisional, budaya non-benda, dan artefak agar kalian bisa membuat kerajinan tidak lagi bingung dan mempunyai inspirasi-inspirasi kerajinan melalui budaya non-benda atau dari artefak objek budaya. Nah, anak-anak, pada pembahasan ini tidak hanya terpusat kepada budaya tradisional ya, kita akan membahas kepada materi selanjutnya, yaitu sumber daya, material, teknik, dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya. Nah, sumber ini adalah kegiatan wirausaha didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, yaitu material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan 6M. Apa sajakah itu? Yang pertama adanya metode atau metode. Yang kedua ada men, yaitu manusia. Yang ketiga ada material, yaitu bahan. Yang keempat money, yaitu uang. Yang kelima mesin atau peralatan. Dan yang keenam itu adalah market atau pasar. Jadi, wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda
dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, yaitu material, keterampilan produksi, dan mesin, atau bisa terfokus kepada budaya lokal yang ada di daerah setempat. Dan wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya akan menawarkan karya-karya kerajinan inovatif kepada pasaran, yaitu kepada market. Nah, produk apa saja yang ditawarkan? Yaitu dari produk kerajinan ini, orang-orang yang menghargai dan mencintai kebudayaan tradisional, yang mampu mengatur keuangannya atau money dalam kegiatan usaha akan menjamin keberlangsungan dan pengembangan pada usahanya. Oke, anak-anak, cukup sekian ya pembahasan untuk hari ini. Nah, kalian seperti biasa setelah mendengarkan materi yang diberikan oleh Ibu, kalian bisa mengupload tugas rangkuman kalian atau analisis kalian ke Google Classroom. Dan jangan lupa ya, kalian bisa menemukan Ibu di channel YouTube Indri Permatasari atau di Twitter Indri Permata dan Instagram @in.inr. Sampai jumpa anak-anak, sampai ketemu lagi pada pembahasan selanjutnya.